kita berbicara sistem pensiun di Indonesia, ini kita harus melihat adanya satu fakta bahwa saat pensiun nanti kita akan menerima 75% kurang lebih dari gaji pokok. Gaji pokok plus tunjangan keluarga bila ada. Karena sudah bisa jadi saat pensiun sudah tidak ada keluarga yang menempel pada kita. Tapi prinsipnya adalah 75% dari gaji pokok. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, nanti dihitung sampai dengan masa saat terakhir kita pensiun itu. Kalau gaji pokoknya 5 juta, ya terimanya 75% kurang lebih dari 5 juta itu. Nah, akan terjadi perbedaan yang jauh dibandingkan ketika rekan-rekan semua masih aktif. Yang menjadi pejabat fungsional masih aktif, bisa jadi terimanya 10 juta, 15 juta, ada yang terima 45 juta yang sudah eselon 1, 50 juta, 60 juta, beda-beda. Di Indonesia pendapatan pegawai masih berbeda-beda. Dan nanti saat pensiun akan menerima 75% dari gaji pokok. Nah, ini yang jadi persoalan yang harus kita selesaikan. Karena dengan desain seperti ini, setelah pensiun penghasilannya akan berkurang jauh, turun drastis. Saya bertemu dengan rekan-rekan yang eselon 1 setelah pensiun kaget. Pak Zudan, ternyata setelah pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50. Hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja, atau kalau yang di fungsional tidak dapat tunjangan jabatan, tapi dapat tunjangan fungsional. Yang dapat fungsional ada yang dapat tunjangan kinerja, ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system dengan satu sistem gaji tunggal. Jadi gajinya satu unsur saja. Gaji 15 juta. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system. Sehingga saat pensiun nanti misalnya terima 75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun. Karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah, teman-teman, untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan BTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun
penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan. Yang paling pertama adalah mengubah skemanya dulu dari PSYugo kepada fully funded. Yang tadinya tidak dicadangkan, sekarang mulai mencadangkan, kan gitu. Lalu kedua, setelah dicadangkan, mau ke siapa yang akan mengelola? Gitu ya. Ya menurut saya sih negara itu punya lembaganya lah. Gitu. Sudah ada lembaga yang bagiannya ngurusin pensiunan negara kan sudah ada gitu. Jadi mau dibentuk baru atau tidak, menurut saya tidak ada masalah kalau seandainya skemanya sudah diubah, baru dipercayakan pada lembaga negara yang lain untuk mengelola. Yang paling penting buat saya adalah siapapun yang mengelola itu harus punya integritas. Jangan sampai kita nggak punya integritas ya. Kita sudah punya pengalaman kasus-kasus kemarin tuh ya, yang pada akhirannya uang-uang pensiunan dan sebagainya itu yang relatif akhirnya nggak bisa dibayar, ya kan gitu. Nah itu jangan terulang lagi, maka carilah orang-orang yang integritasnya tinggi untuk bisa mengelola keuangan hari tua dari para ASN kita itu. Selain besar urgensinya Pak undang-undang pensiun itu sendiri Pak? Sangat urgen dan penting untuk segera diratifikasi. Ya, undang-undang dana pensiun kita undang-undang 11 tahun 92. Usianya sudah 30 tahun. Ya. Jadi menurut saya ini relatif nggak diperhatikan oleh pemerintah. Justru segeralah pemerintah dia dalam hal ini untuk melakukan revisi terhadap undang-undang dana pensiun 1192. Konon kabarnya itu juga sekarang sudah di dalam pembahasan dan semoga saja undang-undang dana pensiun yang baru nanti gitu ya, itu yang disebut dengan undang-undang P2SK gitu, itu mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dan di dalamnya adalah menjadi angin segar untuk perbaikan sistem pensiun ya di Indonesia, baik itu untuk ASN maupun juga untuk pekerja swasta. Kita balik lagi nih kalau Pak. Bicara analisis saya soal aktualnya itu bicara tentang administrasi datanya ya, tentang ASN itu. Karena kalau pengubahan skema betul memang gampang. Cut off aja mulai per bulan ini sampai dengan yang ke depan itu menjadi kewajiban negara, tapi mulai per bulan ini katakanlah itu negara sudah mulai iur 5%. ASN juga mulai iur 5%. Berarti total 10% sampai dengan ke masa pensiunnya. Jadi nanti begitu di hari pensiun yang per 2022 bulan Agustus itu adalah menjadi beban negara, yang dari September sampai dengan ke masa pensiun itu sudah diakomodir melalui skema fully funded. Ya kan? Jadi di cut off di PSYugo-nya sampai dengan sekarang. Ya. Kalau bicara skema segitu mudahnya gitu ya. Jadi tinggal diterapkan saja gitu. Cuma kembali lagi kalau misalnya pun pemerintah bayar 5 atau 8% sekarang ke seluruh ASN kita yang misalnya jumlahnya 4 juta lebih gitu kan. Pertanyaannya biarpun 5% ada duitnya gak? Iya. Dari APBN lagi. Nanti kalaupun nggak ada ya dari APBN lagi, dianggarkan lagi gitu kan, akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Makanya tapi harus ada keberanian untuk memastikan bahwa ini udah mulai stop nih di sini. Jadi jangan lagi menggunakan formula yang lama, gitu kira-kira. Berarti oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSYugo ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah sejak 2019 sebenarnya supaya PSYugo itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir itu kita satukan jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding seperti saat ini PSYugo itu hampir kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya. Sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung.
karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay. Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri dan sebagainya. Itu yang paling penting.